Hari ini adalah hari pertama kami mengadakan webinar HR Series, di mana setelah 4 sesi ini kita akan adakan sesi yang lainnya. Kali ini adalah yang berkaitan dengan HR. Dan pembicara sore hari ini adalah dengan Ibu Zeti Arina. Selamat sore Bu Zeti yang juga sudah bergabung di acara ini sejak awal tadi. Topik sore ini adalah tentang all about tax for HR. Jadi seringkali kita menganggap bahwa urusan terkait dengan perpajakan itu hanya divisi keuangan saja yang tahu gitu ya, yang perlu tahu, divisi akuntansi keuangan yang tahu. Tetapi sebenarnya di bidang SDM, teman-teman di SDM itu juga perlu paham tentang semua kebijakan dan fasilitas tenaga kerja yang terkait dengan perpajakan. Dan kenapa? Karena jika salah treatment maka akan bisa terjadi denda ataupun sanksi yang berakibat fatal bagi perusahaan. Dan sore hari ini kami mendapatkan kehormatan yang luar biasa karena Bu Zeti Arina, SHMM-BKP dari Arta Raya Consultant bersedia untuk sharing, untuk membagikan ilmunya yang luar biasa berharga kepada kita semua untuk membahas tema yang sangat menarik ini. Sebelum acara kita mulai, dan Bapak Ibu sekalian, saya akan memperkenalkan dulu profil dari Bu Zeti Arina. Beliau adalah pendiri Arta Raya Consult dan juga kantor akuntan publik Zeti Arina. Lulusan S2 Magister Keuangan dan dari Universitas Airlangga yang juga sarjananya di bidang ekonomi dan hukum. Seperti itu. Dan beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI cabang Surabaya, Wakil Ketua Kadin bidang ekonomi moneter dan fiskal cabang Surabaya, serta Wakil Ketua IWAPI Surabaya. Dan beliau selain yang sudah saya sebutkan tadi juga mengajar di Universitas Airlangga, memberikan kuliah tamu di berbagai universitas, mengajar brevet maupun mengasuh rubi konsultasi juga di tabloid. Dan aktif sebagai pembicara seminar di berbagai forum. Jadi luar biasa sosok yang satu ini energik. Kalau saya dengan Bu Zeti bahasnya lebih tentang berambang goreng karena beliau ini punya langganan berambang goreng yang renyah sekali dan saya cocok dan kalau ngobrol biasanya berambang goreng selain masalah yang lainnya. Terima kasih Bu Zeti, kepada Bapak Ibu sekalian kita aplaus bersama secara virtual untuk memberikan semangat menyambut Bu Zeti untuk menyampaikan materinya. Kepada langsung ini saya serahkan ke Bu Zeti atau masih ada yang lainnya? Sebelum masuk ke Bu Zeti, kita foto bersama dulu Bu Novi. Oke. Oke, Bapak dan Ibu harap dinyalakan dulu kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Ini ada 6 slide ya? Silakan dikondisikan dulu kameranya, boleh dipasang background-nya yang sudah dibagikan. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, karena ini acak ya fotonya, jadi silakan dihadap kamera saja sambil tersenyum, kami akan memfoto slide demi slide. Oke. Tunggu sebentar. Ini masih slide ketiga. Masih banyak. Masih ada 3 slide lagi.
Oke, sudah Bapak dan Ibu, terima kasih. Ini pesertanya sekarang yang join sudah ada 139. Wah, saya senang sekali nih, Pak dan Ibu excited. Karena mungkin ini juga topik yang menarik dan pembicaranya juga menarik. Nah. Baik, sekarang saya serahkan kepada Bu Seti untuk bisa menyampaikan materinya. Kepada Bu Seti kami persilakan dan kita berikan applause virtual untuk Bu Seti yang akan menyampaikan materinya. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya Bu Novi yang biasanya juga join di tempat saya. Jadi ini saya memang selalu berkolaborasi dengan siapa saja. Kita sharing-sharing ilmu ya ininya ya. Nanti kalau misalnya ada yang ilmu yang saya belum tahu juga jangan segan-segan untuk disampaikan juga gitu supaya kita saling belajar gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu selamat sore. Semoga kita hari ini selalu sehat di tengah pandemi. Kita tetap menjadi pembelajar sejati, tidak menyurutkan niat untuk selalu belajar, untuk selalu menyerap ilmu, jangan sampai ketinggalan karena kita harus tetap konsisten apapun yang terjadi ya, tetap semangat ya. Hari ini kita akan ngomongin tentang all about text for HR ya, jadi khusus HRD. Nah, ini sebenarnya bagian dari omong doang saya gitu. Saya tuh sering kalau sudah bulan-bulan begini nih pada waktu rekon itu selalu kalau dengan orang HR itu bingung. Wah, tahu Zeti pokoknya data saya cuma saya ngerti, saya cuma hitung PPh 21-nya dari gaji saja, yang lain-lain saya nggak ngerti misalnya. Terus kebijakannya seperti apa juga nggak paham. Nah, saya itu sempat sudah mendraft buku tentang HR, tentang perpajakan untuk HR. Tapi karena pajak ini selalu aturannya berganti, akhirnya buku saya itu mangkrak gitu. Jadi sudah ini tiba-tiba PTKP-nya ganti gitu. Waduh, mau dicetak ganti lagi PTKP-nya. Waduh, kalau enggak mungkin mau saya bikin e-book aja. Kayaknya saya mesti berkolaborasi dengan Bu Novi ini untuk menyelesaikan bukunya. Oke, kita masuk ke materi, kita mulai. Mudah-mudahan koneksi hari ini lancar. Ya nggak bisa ya. Mudah-mudahan koneksinya lancar, jadi supaya nanti webinarnya juga lancar. Karena kalau koneksi itu ibarat kalau kita mau berangkat meeting itu jalan gitu ya. Macetnya jalannya webinar itu karena koneksi. Oke, jadi pasti karena ini mungkin pesertanya kebanyakan HR ya. Biasanya kalau dengar pajak itu langsung pusing gitu, apalagi nanti sudah bagi bonus diprotes sama pegawai gitu ya. Pada waktu bagi THR diprotes lagi, padahal saya nggak tahu, pokoknya rumusnya begitu. Terus diprotes, kenapa ini pajak saya kok besar sekali? Kenapa lebih besar daripada kalau misalnya pajak bulanan misalnya? Saya nggak ngerti, saya nggak bisa jawab misalnya ya. Jadi daripada banyak pertanyaan, jadi minimal Bapak Ibu akan tahu nanti seperti apa sih sebenarnya. Tolong pajak ini jangan dihindari karena di dunia ini katanya semua bisa dihindari, yang tidak bisa hanya pajak dan mati. Nah, makanya kita sukai saja gitu ya. Nah, ini ada perubahan paradigma human resources bahwa bukan sebagai pelaksana saja, tetapi HR ini diharapkan mampu menjadi strategic partner ya bagi top manajemen dalam membawa kinerja perusahaan yang terbaik. Jadi jangan hanya kata bos saya seperti ini, kata direktur seperti ini, ya sudah saya nurut, tetapi harapannya Anda juga bisa memberikan nilai tambah, bisa memberikan masukan sehingga yang terjadi di perusahaan ini adalah yang paling tepat. Anda harus, kalau ilmu marketing mungkin dengan customer satisfaction ya. Nah, customernya HR itu sebenarnya siapa?
Customer HR itu bukan misalnya real customer bagian marketing, itu bukan. Customernya HR adalah siapa orang yang harus kita servis, yang harus kita layani, yang harus kita puaskan. Misalnya dari sisi pegawai, ada employee, kemudian ada perusahaan. Nah, ini dua-duanya harus kita servis. Jadi harus win-win solution, harus sama-sama senang, harus sama-sama bahagia. Itu harus seperti itu ya. Nah, juga menguasai ilmu pendukung lainnya yang berhubungan dengan hanya satu saja. Antara lain salah satunya pajak. Nah, salah satu penerapan aturan perpajakan ini kalau salah ya misalnya, kalau sampai salah misalnya tidak paham, kemudian salah melakukan sesuatu, ini bisa bangkrut loh. Bener, ini banyak contoh yang bangkrut karena salah menerapkan aturan perpajakan yang tadinya tampak sepele gitu ya, tampak sepele, tapi ternyata itu bisa membangkrutkan perusahaan. Nah, kebanyakan dari praktek yang saya alami, masalahnya gaji ini suatu rahasia. Seandainya orang bagian pajak atau bagian accounting mau membantu, tidak boleh. Karena kan tidak semua orang boleh tahu tentang gaji. Nah, makanya bagaimanapun saya harap bagian HR sedikit memahami tentang bagaimana sih sebenarnya perpajakan tentang HR ini gitu ya. Oke, kerangka pembahasan di pajak itu antara lain ada PPh Badan, PPN, Potput. Nah, PPh Badan, PPN kita nggak usah pedulikan ya. Ranahnya HR itu nanti akan di potongan dan pungutan ini. Nah, Potput itu artinya potongan dan pungutan. Ini kok ada yang nyoret-nyoret? Tapi nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu membayar, baik membayar gaji, kemudian membayar fee-nya konsultan mungkin, membayar fee lawyer, nah ini harus memungut namanya Potput, bisa PPh pasal 21 atau pasal 23. Nah, mungkin karena ini kebanyakan pesertanya ranahnya HR belum paham pajak itu sebenarnya apa aja sih gitu. Misalnya kalau saya tanya udah bayar pajak belum gitu. Oh sudah gitu. Pajaknya apa? Ternyata yang dibayar itu PBB misalnya, PBB rumah, kemudian pajak kendaraan misalnya loh. Yang lain wah nggak ngerti aku apa itu pajak misalnya ya. Pajak sendiri ada pajak pusat dan pajak daerah, nanti akan saya secara sedikit aja, misalnya pajak pusat sendiri ada pajak penghasilan, kemudian ada pajak pertambahan nilai atau disebut PPN, pajak penjualan barang yang tergolong mewah, kemudian pajak bumi bangunan khusus yang perkebunan, perhutanan dan pertambangan, kemudian BPHTB, biaya perolehan hak tanah dan bangunan juga khusus perkebunan dan perhutanan sama biaya metre. Saya juga ingatkan biaya metre per 1 Januari ini sudah ganti. Jadi tolong Bapak Ibu kalau membuat kontrak dengan pegawai, membuat kontrak dengan pihak ketiga, materainya bukan 6.000 lagi ya, materainya 10.000. Nah, kalau misalnya katanya di kantor pos sekarang belum ada materainya, boleh, yaitu boleh 6.000 ditambah 3.000. Kan enggak 10.000, enggak apa-apa. Memang aturannya seperti itu. Jadi dikasih relaksasi sebelum materai yang baru ini keluar boleh menggunakan materai 6.000 plus 3.000. Atau kalau tidak ada 3.000-an berarti 6.000 12.000. Nah, silahkan pilih boleh yang menggunakan 9.000 atau 12.000. Ini sedikit di luar topik tapi siapa tahu mungkin ada yang belum paham kalau materainya sudah ganti, nanti kurang nanti ya. Kemudian ada pajak daerah provinsi apa saja. Nah ini pajak kendaraan bermotor baik di darat maupun di atas air. Kemudian biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Kemudian ada juga pajak daerah kabupaten antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah yang pengalian dari provinsi,
pajak sarang burung walet, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi kalau Bapak Ibu membeli rumah, lah itu BPHTB-nya dibayarnya ke Pemda. Tapi kalau BPHTB tentang pertambangan, misalnya itu ke pusat. Sayangnya karena ini COVID, berarti ini pajak-pajak daerahnya ini pada nyungsep semua ini, mulai dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, apalagi sekarang PSBB generasi kedua ini namanya PPKM ya. Nah ini restoran juga harus segera tutup, pajak hiburan apalagi hiburan banyak yang nggak boleh buka gitu ya, mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Nah kalau ditanya kapan harus berpikir tentang pajak bagi orang HR gitu ya, saya jawabnya kapan saja, di mana saja ya, kayak Coca-Cola. Nah, kapan? Pada saat akan merekrut karyawan, mulai dari mungkin kita mengundang MSI misalnya ya untuk membuat analisa kebutuhan pegawai misalnya, pada saat pasang iklan, nah kemudian pada saat rekrutmen, kemudian juga kontrak ya, pada saat kontrak, kemudian saat karyawan aktif, apa yang harus difikirkan? Kita mesti jangan sampai salah misalnya mengklasifikasikan jenis pegawai. Kemudian fasilitas apa yang akan kita berikan? Kebijakan tunjangannya seperti apa? Kemudian pengembangan pegawainya, jenis kegiatannya seperti apa? Ada kaitan dengan pajak atau enggak gitu. Ribet ya kayaknya, selama ini kayaknya saya nggak pernah mikir pajak gitu ya. Ternyata kok semua ada hubungan dengan pajak gitu kan. Kemudian saat karyawan berhenti, nah ini belum selesai, pesangonnya apakah sekaligus ataukah berkala. Belum lagi berhenti di tengah tahun, harus penghitungan ulang, pajak terutangnya berapa. Kalau sudah terlanjur dipotong berarti harus dikembalikan. Karyawan meninggal, beda lagi ya. Kalau karyawan meninggal berarti di samping perhitungan ulang, nanti menghitungnya juga harus disetahunkan. Atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Mungkin ekspat ya, karena COVID kemarin banyak yang pulang ke negaranya, sudah nggak balik lagi misalnya, berarti ini juga harus disetahunkan. Nah, sekarang karena HR itu nanti erat kaitannya dengan pegawai, berarti kita akan membahas mengenai golongan penerima penghasilan. Nah, ada namanya pegawai tetap, pegawai tidak tetap, ada peserta kegiatan, ada bukan pegawai. Nanti saya akan fokuskan di pegawai tetap dan tidak tetap ini. Nah, saya tidak akan membahas bagaimana secara detail, jadi Bapak Ibu nggak usah pusing dulu. Saya juga cuma akan membold mungkin apa yang harus diperhatikan, misalnya tentang definisi pegawai tetap, mungkin secara definisi antara Disnaker dengan pajak ini beda. Nah, kalau di Snaker mungkin kalau misalnya Bapak Ibu kontrak, misalnya menerima pegawai kontrak selama 6 bulan atau selama 1 tahun, mungkin termasuk pegawai tidak tetap ya. Tetapi pajak mengatakan bahwa pegawai tetap itu pegawai menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas yang secara teratur mengelola perusahaan. Kemudian pegawai bekerja menurut kontrak jangka waktu tertentu dan bekerja full time. Ini sudah termasuk pegawai tetap. Jadi kalau pegawai tetap berarti sudah berhak, ada namanya tunjangan PTKP, kemudian ada biaya jabatan. Jadi jangan mengklasifikasikan kalau misalnya pegawainya itu kontrak selama 6 bulan atau selama 1 tahun itu masuk tenaga kerja pegawai tidak tetap, bukan seperti itu. Kalau secara pajak ini masuk secara hitungan pajaknya, ini masuk pegawai tetap. Baru kalau pegawai tidak tetap antara lain hanya menerima penghasilan bila bekerja, berarti katakanlah tukang ya dipanggil untuk bekerja selama 1-2 hari. Nah ini baru pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Kemudian menurut jumlah hari yang hari bekerja, menurut jumlah unit hasil pekerjaan, atau menurut penyelesaian suatu pekerjaan. Saya juga hanya akan memberikan penekanan terhadap pegawai tetap secara pajak. Nah, kemudian yang bukan pegawai mungkin bagian HR membuat kontrak misalnya dengan pengacara karena mungkin ada kasus perburuan, dengan akuntan, kemudian dengan
dengan konsultan HR mungkin, kemudian mengadakan acara, mengundang MC, pemain musik, pelawak dan sebagainya. Ini termasuk jenis pekerjaan bukan pegawai tetapi tetap terutang PPh pasal 21. Kemudian ada juga agen iklan, pengawas, pengelola proyek, penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, ini jenis pekerjaan bukan pegawai. Karena nanti cara ngitung PPh pasal 21-nya berbeda. Nah, sekarang sudah mulai masuk nih ke ranahnya HR, yaitu hari-hari kerjaannya HR, antara lain mengenai gaji. Nah, setelah membayar gaji, kewajibannya adalah memungut PPh pasal 21 atau 26. 21 itu kalau pegawainya ini statusnya dalam negeri, wajib pajak dalam negeri. Kalau 26 wajib pajak luar negeri. Misalnya ada ekspatriat yang baru datang dari Indonesia misalnya, atau mengundang ekspatriat dari luar negeri, itu berarti PPh pasal 26. Nah, ketika membayar pegawai ada kewajiban memungut PPh pasal 21, memotong. Nanti harus diputuskan apakah PPh pasal 21-nya itu ditanggung karyawan atau ditanggung perusahaan. Nah, ketika ditanggung perusahaan, apakah nanti akan ditunjang saja, bisa ditunjang, diberikan uang, jadi seolah-olah untuk membayar PPh pasal 21 itu menjadi tunjangan, atau memang semua akan diabsorb oleh perusahaan atau bahkan di gross up. Nanti akan saya kasih contohnya kapan harus ditanggung perusahaan itu di gross up atau tidak, kapan menjadi tunjangan, atau bahkan 21-nya langsung ditanggung oleh perusahaan. Nah, kemudian selalu lakukan rekonsiliasi objek PPh pasal 21. Rekon itu artinya mencocokkan ya angkanya ya, dengan namanya taxability dan deductibility. Jadi taxability itu artinya kita menerima penghasilan itu terutang pajak. Jadi sebagai penerima, saya sebagai karyawan itu terutang pajak. Nah, efeknya apa? Deductibility itu artinya bagi perusahaan ini secara biaya perpajakan ini boleh dibiayakan, itu namanya taxability, deductibility ya. Nah, kemudian kita juga harus tahu kapan pegawai tersebut menerima sesuatu tetapi dikecualikan dari objek pajak, antara lain jaminan hari tua ya. Jadi kalau perusahaan itu membayar JHT untuk karyawannya, ini belum menjadi objek pajak bagi si penerima, atau dana pensiun yang ditanggung dan dana pensiun yang ditanggung perusahaan. Kemudian antar jemput, ini kan fasilitas ya, tapi ini tidak terutang pajak. Makan minum bersama, nah ini juga tidak terutang pajak. Atau natura itu fasilitas-fasilitas di daerah terpencil, misalnya di pengeboran lepas pantai dan sebagainya. Nah, ini jadi walaupun ini bentuknya natura atau JHT, jaminan hari tua, tetapi secara fiskal, secara rugi laba fiskal ini boleh dibiayakan, tetapi bukan objek pajak bagi yang menerima di sisi karyawan. Kemudian pada waktu memilih pemberian uang saku secara lamsam ataukah reimburse. Nah, ini juga nilainya harus tepat, jangan sampai salah, karena semua akan berefek ke pajak perusahaan, di sisi perusahaan. Nah, kalau Anda bisa menetapkan fasilitas ini secara tepat, itu juga akan membantu menghemat cash flow perusahaan. Juga kita bisa membantu istilahnya secara win-win solution. Dari sisi pegawai itu juga senang, tetapi dari sisi perusahaan juga senang. Ini yang harus difikirkan oleh seorang HR ya. Kemudian pemberian tunjangan uang ataukah dalam bentuk barang. Nah, nanti cara rumusannya itu bagaimana, patokannya itu kapan saya harus memberi tunjangan dalam bentuk uang, kapan saya harus memberi tunjangan dalam bentuk barang, rumusnya seperti apa. Kemudian apakah diberikan tunjangan makan, uang makan, atau disiapkan makan bersama. Misalnya di kantor disiapkan tiap hari, disiapkan makan bersama. Itu ada enggak, efeknya apa dengan pajak, bedanya seperti apa. Kemudian pemberian tunjangan kesehatan atau fasilitas pengobatan. Nah, ini pun ada berbagai cara dan ke pajak ini bermacam-macam.
Misalnya saya contohkan, dikasih tunjangan kesehatan, berarti bentuknya uang. Oke, tiap bulan saya kasih tunjangan kesehatan misalnya 200.000 gitu ya. Tapi kalau sakit ya urusanmu gitu kan. Silakan ke dokter, misalnya habis 500.000, 1 juta ya perusahaan nggak bayar lagi. Itu berarti tunjangan kesehatan. Kalau seperti itu berarti menjadi objek bagi karyawan. Jadi pada waktu menerima tunjangan 200.000 tadi, ini merupakan objek PPh pasal 21 dan secara rugi laba fiskal bagi perusahaan ini boleh dibiayakan. Nah, bagaimana kalau dikasih fasilitas pengobatan? Misalnya di pabrik dikasih klinik kesehatan. Jadi kalau pegawai sakit silahkan ke klinik, disediain dokter, ada obat dan sebagainya. Ini bagaimana? Berarti kalau dikasih klinik ini bukan objek pajak bagi karyawan, jadi karyawan tidak dipotong pajak, tetapi juga non-deductible expense bagi perusahaan. Atau intinya perusahaan nggak boleh mengurangkan biaya klinik tadi ke biaya fiskalnya, sehingga nanti kita harus membandingkan mana yang paling menguntungkan. Nah, kalau reimbursement bagaimana? Reimbursement itu misalnya begini, oke, kalau sakit silakan ke dokter, tolong nanti minta ganti ke kantor, berarti reimburse. Nah, reimburse-nya pun biasanya ada 2 ya. Kalau syaratnya terpenuhi itu non taxable dan non deductible, karena syarat reimburse itu tidak ada markup, tidak ada markdown, kemudian invoice langsung dari pihak ketiga. Misalnya kita nebus obat ke apotek, kemudian ada invoice dari biaya dokter dan sebagainya, itu semua ditukar. Ini berarti syarat reimburse-nya terpenuhi. Kalau syarat reimburse-nya terpenuhi, berarti kan ini lewat aja pegawai, udah pokoknya ini saya kemarin ke dokter, invoice-nya ini saya klaim. Ini berarti non taxable. Jadi biaya pada waktu nuker bond tadi itu bagi pegawai ini non taxable, tidak dipotong PPh pasal 21. Bagi perusahaan juga non deductible. Bagi perusahaan nggak boleh dibiayakan karena ini sifatnya natura ya. Natura, kenikmatan, nggak boleh. Nah, sekarang kalau misalnya syaratnya tidak terpenuhi itu gimana? Contohnya, oke, silakan ke dokter, berapapun habisnya saya ganti 80% saja. Ya, berarti tidak diganti 100% tapi diganti uang 80%. Nah, kalau diganti uang 80% berarti menjadi taxable dan deductible expense. Nah, silakan nanti dipilih, silakan nanti yang paling menguntungkannya ya. Kemudian untuk transportasi ini juga harus dipilih yang paling nyaman bagi karyawan, kemudian secara perusahaan paling menguntungkan. Apakah dijemput dengan mobil perusahaan ini boleh, jadi biaya tol, bensin, depresiasi mobil ini boleh dibiayakan ya. Kemudian diberi tunjangan transport, dikasih uang tadi ya, misalnya berarti deductible expense. Kemudian misalnya untuk jabatan tertentu dikasih kendaraan dinas, misalnya dirupakan COP, Car Ownership Program misalnya, itu boleh aja. Misalnya biaya penyusutannya bisa dibiayakan 50% atau loan car. Kalau misalnya ini COP berarti pada waktu perusahaan membayar cicilan itu dianggap sebagai tunjangan untuk karyawan, karena di beberapa tahun tertentu misalnya setelah 3 tahun atau 5 tahun biasanya mobil itu akan menjadi haknya karyawan, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau pemberian natura lainnya ya? Natura itu fasilitas-fasilitas tadi, misalnya diberikan mobil, kemudian dikasih sembako dan sebagainya, itu namanya natura ya. Rumusnya begini, berikan dalam bentuk tunjangan sepanjang tarif PPh pasal 21-nya masih lebih rendah dari tarif PPh badan, sehingga menguntungkan ininya ya. Nah, sekarang bonus dan jasa produksi. Ini duitnya sama ya, ceritanya hampir sama tapi bisa berbeda aturan pajaknya. Makanya teman-teman HR harus paham. Nah, bonus dan jasa produksi ini merupakan biaya perusahaan apabila dibebankan dalam tahun berjalan. Jadi bulan Desember ini kalau memang rencana memberikan bonus kepada karyawan, tolong sudah dihitung PPh pasal 21-nya walaupun bonusnya belum dibagi. Caranya berarti sudah di jurnal,
biaya bonus pada hutang bonus 21-nya sudah dipotong tapi ditalangin dulu oleh perusahaan. Nanti pada waktu misalnya dibagi, misalnya pada nanti nunggu tahun baru Imlek misalnya. Nah itu pada waktu bagi baru dibalik jurnalnya, baru dipotongkan dari karyawan. Karena apa? Kalau dibebankan dari return earning, RE itu namanya return earning, bukan merupakan biaya, nanti perusahaan rugi. Karena dianggap yang dipotong ini bukan biaya di tahun itu, ini sudah lompat tahun. Jadi tahun berikutnya berarti mengurangi laba ditahan atau return earning. Ini nggak boleh dibiayakan. Jadi bonusnya sama, jasprotnya sama, cuman hanya nyatetnya beda saja, aturan pajaknya berbeda. Nah, sedangkan tantiem ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dan bagi penerima taxable PPh pasal 21. Makanya kalau memang tantiem itu mungkin bisa digeser menjadi jasa produksi ataupun bonus, ya jangan bagi tantiem karena itu terutang PPh pasal 21, tapi di perusahaan nggak bisa dibebankan, nggak bisa dikurangkan. Kalau nggak bisa dikurangkan biayanya berarti pajaknya banyak gitu ya. Nah kemudian kalau di daerah terpencil itu boleh ya diberikan misalnya perumahan, kemudian fasilitas kesehatan, transportasi, olahraga, ini semua boleh dibiayakan kecuali untuk booting, golf, pacuan kuda itu yang nggak boleh, mungkin terlalu mewah itu yang nggak boleh. Tapi misalnya dibuatkan lapangan sepak bola, tenis meja, semua boleh ya ininya ya. Klinik kesehatan semua dibebankan, tapi syaratnya harus di daerah terpencil. Ada putusannya, putusan Menteri Keuangan di mana saja daerah-daerah terpencil. Nah, yang saya uraikan nomor 1 sampai 11 tadi itu untuk perusahaan pada umumnya. Beda lagi yang nomor 12. Natura atau kenikmatan bagi perusahaan yang dikenakan PPh badan secara final, beda lagi. Makanya teman-teman HR harus tahu siapa yang PPh badannya secara final. Misalnya jasa konstruksi ya, kontraktor, kemudian real estate ya itu PPh-nya final, pelayaran itu juga final. Nah, rumusnya bagaimana kalau PPh badannya final? Rumusnya begini, diupayakan seminimal mungkin memberikan natura karena natura bagi perusahaan yang terkena PPh final merupakan objek 21. Jadi kalau usahanya itu perumahan, ya real estate, kemudian konstruksi, kemudian pelayaran, mungkin itu jangan malah misalnya pegawainya dikasih sembako tiap bulan, disewakan rumah, kemudian diberikan kendaraan. Nah, itu semua nanti akan dihitung dan terutang PPh pasal 21. Nggak usah pusing ya, yang penting ingat aja gitu ya. Oke, kita happy aja. Nah, kemudian ekualisasi ini juga penting tadi ya. Ekualisasi ini merupakan suatu proses pencocokan antara biaya-biaya objek 21 yang tercatat di laporan keuangan dengan SPT terlapor dengan tujuan untuk memastikan kebenaran dari setiap data yang dilaporkan dalam SPT. Jadi Bapak Ibu, saat ini harus melaporkan namanya PPh badan dan PPh pasal 21. Ini konsultan ini lagi puyeng gitu ya, karena ini dalam proses penghitungan PPh pasal 21 yang direkap selama 1 tahun. Pada waktu merekap selama 1 tahun, ini harus direkonsiliasi dengan biaya yang ada di accounting gitu ya. Misalnya HR mengatakan, oh saya tahun ini mengeluarkan gaji 12 miliar gitu. Tapi kenapa yang di accounting kok 13 miliar, yang 1 miliar dari mana misalnya? Ini harus klop. Kalau tidak klop ini bahaya. Nanti pada waktu pemeriksaan berarti akan menjadi temuan dari pemeriksa. Makanya saya selalu berhubungan dengan bagian HR dan sayangnya HR selalu tidak bisa menjelaskan kalau ada perbedaan. Makanya antara HR dengan accounting ini harus selalu melakukan ekualisasi dan rekonsiliasi data supaya tidak puyeng nanti pada waktu akhir tahun seperti ini atau pada waktu pemeriksaan pajak. Nah, ekualisasi PPh pasal 21 didasarkan pada pengakuan jumlah biaya gaji, upah tenaga kerja, dan akun-akun lainnya yang transaksinya merupakan objek 21 pada laporan laba rugi dan telah dilaporkan di formulir 1771 formulir 2 SPT PPh Badan.
Jika secara global ada selisih, lakukan ekualisasi per bukti potong untuk transaksi selain gaji dan tunjangan pegawai. Kemudian, ekualisasi PPh pasal 21 penting dilakukan sebagai salah satu persiapan jika dilakukan pemeriksaan pajak atau permintaan dan atau penjelasan data oleh account representative atau disebut AR ya, AR ya. Nah, kadang itu begini, di perusahaan ada kebijakan misalnya ada tunjangan kematian, ada tunjangan perkawinan, ada tunjangan melahirkan. Ini semua sebenarnya objek 21. Sementara HR nggak paham, ya saya pokoknya cuma ngitung gaji saja Bu. Itu pun saya nggak ngitung kalau misalnya lembur dibayar enggak. Yang saya hitung gaji saja, jangan. Semua apapun yang dibayarkan kepada pegawai berupa uang itu objek pajak ya. Termasuk uang makan, termasuk uang apapun lah, itu masuk objek pajak. Makanya harus sering ekualisasi dengan bagian accounting. Nah, pasti sama persis belum tentu, tapi kita tahu sebabnya ya. Dalam melakukan ekualisasi 21 ini dimungkinkan terjadi ada selisih. Selisihnya terjadi karena apa? Misalnya biaya yang bukan objek PPh pasal 21 seperti JHT atau natura atau kenikmatan. JHT yang dibayarkan oleh perusahaan ini belum menjadi objek 21 bagi karyawan pada saat dibayarkan oleh perusahaan. Kapan menjadi objeknya? Nanti pada saat misalnya karyawan sudah pensiun mengambil jam sostek, kemudian pesangonnya lebih dari 50 juta baru kena pajak gitu ya. Kemudian perbedaan tahun pengakuan biaya dengan pemotongan ya, khusus untuk PPh pasal 21 selain pegawai tetap. Kemudian ada selisih kurs pencatatan pada pembukuan dan pemotongan PPh pasal 21. Misalnya membayar gaji pegawai ekspatriat yang dicatat di accounting menggunakan kurs setengah BI. Sementara di PPh pasal 21 menggunakan kurs KMK, kurs Menteri Keuangan. Ini pasti berbeda. Jadi nggak usah takut, yang penting kita bisa menjelaskan gitu ya. Kemudian jika tidak equal belum tentu salah. Pastikan alasan benar sesuai dengan peraturan perpajakan. Jika memang selisih karena ada yang belum dilakukan pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21, segera lakukan pembetulan sesuai dengan masanya. Nah, contoh nih, berarti dalam sehari-hari mungkin ini saya contohkan seperti apa sih HR itu harus berpikir pajak misalnya ya. Misalnya begini. Tahun 2020, Tuan Ana selaku HRD PT Berkah berkeinginan memberikan penyegaran kepada pegawai dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Harus dong, itu tugasnya HR. Bagaimana pegawai itu nyaman, bagaimana pegawai itu kerasan, nggak gampang bolak-balik keluar sehingga headcount-nya tinggi gitu ya. Jangan sampai kita menyenangkan bosnya, neken pegawai, akhirnya pegawainya tidak kerasan gitu ya. Sehingga ada pegawai bagus nanti keluar lagi. Nah ini harus kita pikirkan bagaimana kita sebenarnya mendevelop pegawai ini menjadi champion gitu ya, seperti yang kita harapkan. Nah, misalnya biaya yang dianggarkan untuk itu 500 juta, tawarin nih perusahaan, oke SR saya ada dana 500 juta, tolong difikirkan nih bentuk apa yang kira-kira membuat pegawai itu senang, membuat pegawai itu nyaman, tetapi juga menguntungkan bagi perusahaan. Nah, Tuan Anas ada dua alternatif ya. Satu, apakah mengadakan family gathering ya, berarti cukup sewa hotel, kita nyanyi-nyanyi, karaoke, makan enak dan sebagainya, bawa istri dan anaknya gitu ya. Atau penyegaran diklat berupa team building, bentuknya fun bond, tetap di hotel yang sama, mungkin biayanya sama, tapi mengundang PT Magnet Solusi Integra untuk memberikan fun bond, misalnya fun bond supaya ini dalam rangka team building. Nah, sama enggak secara perpajakannya? Nah, sebagai bahan analisis, proyeksi penghasilan bruto PT Berkah selama tahun pajak tersebut adalah 80 miliar. Kemudian biaya usaha selain yang dianggarkan untuk penyegaran pegawai adalah 64 miliar. Nah, kita mau lihat berapa sih penghematan pajak kedua kegiatan tersebut kita bandingkan. Nah, yang sebelah kiri kalau bentuk kegiatannya team building. Nah, team building ini berarti kan biaya pendidikan dan pelatihan dalam rangka untuk team building. Keliru nih, team building. Sorry, salah masih tipe ya. Team building maksud saya ya.
membangun tim ya. Nah, biaya pendidikan pelatihan ini secara perpajakan boleh. Sehingga kalau bentuknya tim building misalnya berupa fun bond mungkin tapi nggak boleh bawa anak istri, kan nggak apa-apa toh, bisa akrab dengan teman-temannya. Nanti kalau ada istrinya jadi mati kutu gitu kan, nggak bisa guyon-guyon misalnya gitu ya. Bentuknya tim building cocok ini kayaknya. Nah, dengan tim building ternyata tidak ada koreksi positif biaya, sehingga ini lebih menguntungkan bagi perusahaan. Bagaimana dengan family gathering? Nah, kalau family gathering kan ini natura, cuman kenikmatan, nggak ada hubungannya dengan 3M. Nah, di pajak juga mengenal namanya 3M. Mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Asalkan ada kaitan dengan 3M itu baru boleh. Tapi family gathering itu nggak ada hubungannya dengan 3M. Sehingga uang 500 juta tadi akan dikoreksi fiskal. Nah, kalau dikoreksi fiskal otomatis pajak perusahaan menjadi naik. Naik seberapa? Sesuai dengan tarif yang berlaku tahun ini, 22% ya. Berarti penghematan pajaknya seandainya bentuknya itu team building, bentuk kegiatannya team building, maka penghematan pajaknya sebesar 110 juta. Tapi kalau bentuknya family gathering berarti ada pemborosan pajak sebesar 110 juta. Nah, ini makanya bagian HR harus aware pada waktu mengadakan kegiatan, pada waktu merumuskan fasilitas, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi kasus, ini kasus nyata ya dari klien saya ya. Perusahaan saya bergerak di bidang pertambangan ya. Para buruhnya menolak untuk dipotong pajak atas gajinya, padahal penghasilannya semua sudah di atas PTKP ya. Menurut bagian akuntansi, biaya PPh pasal 21 tidak bisa dibiayakan secara fiskal. Bagaimana sebaiknya menyikapi permasalahan di atas? Nah, ini jelas-jelas yang normal sih sebenarnya kalau bayar gaji ya dipotong PPh. Ini yang normal nomor 1 itu. Ya sudah, terima gaji ya dipotong pajak, itu fair. Nah, tetapi memang ada daerah yang nggak mau kalau dipotong bawa celurit misalnya gitu ya. Ya sementara perusahaan memang perlu, ya sudah perusahaan terpaksa ngalah. Nah, ketika perusahaan ngalah harus menanggung PPh pasal 21 juga harus mikir didaftarkan NPWP atau tidak. Kalau didaftarkan NPWP berarti normal tarifnya. Tetapi kalau tidak ber-NPWP PPh-nya 20% lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, perhitungannya mau di gross up atau tidak ya. Perhitungan tidak di gross up boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Nah, ini digunakan untuk perusahaan yang masih merugi dengan pertimbangan cash flow and time value of money. Nah, contohnya misalnya perusahaan tambang. Perusahaan tambang itu biasanya baru akan bisa berproduksi misalnya tahun ke-7 atau tahun ke-8. Nah, kalau misalnya masih dalam masa mau persiapan nambang, itu biasanya perusahaan masih rugi. Nah, kalau masih rugi jangan di gross up. Karena kalau di gross up itu artinya diberikan tunjangan sebesar PPh pasal 21 yang terutang dan itu boleh dibiayakan secara fiskal. Tetapi bagaimana kalau ternyata perusahaan ini belum untung? Untungnya nanti baru 8 tahun. Nah, kalau seperti itu ya jangan di gross up. Sehingga rumusnya kalau perusahaan itu memang sudah untung, di gross up itu akan lebih menguntungkan. Nah, kemudian diberikan dalam bentuk tunjangan di gross up digunakan jika perusahaan sudah mendapatkan laba fiskal. Gitu. Nah, juga gross up ini akan menguntungkan bila tarif pajaknya masih di bawah tarif PPh badan. Tahun ini kan tarif PPh badannya 22%. Kalau misalnya gross up ternyata yang di gross up itu gaji ekspatriat yang gajinya sudah di atas 500 juta 1 tahun, berarti PPh-nya sudah 30%, berarti tidak menjadi hemat gitu ya. Tenang aja, nanti kalau lupa bisa tanya sama Bu Seti ya. Oke, kemudian contoh kasus 3. Sebagai HRD manager, saya diminta untuk merumuskan tentang aturan biaya perjalanan dinas untuk pegawai. Apakah menggunakan sistem lump sum atau reimbursement? Apakah ada perbedaan perlakuan pajak atas kedua sistem tersebut? Nah, kalau namanya lump sum ya dikasih uang, dikasih kasbon, silahkan berangkat ke Jakarta misalnya, pulangnya nggak ditanya
kamu naik misalnya Emprit Air gitu, naik Garuda, naik apapun nggak ditanya. Yang penting saya kasih uang cukup nggak cukup itu gitu. Kalau misalnya sisa yang nggak dikembalikan, kalau kurang ya nggak boleh minta lagi karena sudah diputuskan. Misalnya biasanya mengenai hotel juga sudah dihitung, misalnya tarif kelas berapa, misalnya bintang berapa, misalnya sudah dihitung diberikan dalam bentuk lamsam. Nah, ini aturannya, diberikan lamsam artinya diberikan jumlah uang tertentu tanpa wajib mempertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pengeluaran. Secara perpajakan, nah ini tolong diperhatikan ya. Karena diterima dalam bentuk uang akan menjadi penghasilan bagi yang menerima dan terutang PPh pasal 21. Biaya ini menjadi penghasilan bagi karyawan dan menjadi biaya fiskal bagi perusahaan. Nanti masalah lagi, kan aku tugasnya dinas, kan bukan untuk keperluan pribadi. Gimana dong kalau begini? Ya kalau memang itu misalnya keperluan perusahaan bisa saja nanti khusus untuk PPh pasal 21 atas perjalanan dinas misalnya ditanggung oleh perusahaan. Misalnya apalagi harus ditugaskan ke luar negeri misalnya seperti itu. Ya silakan aja, itu silakan dirumuskan, dihitung untung ruginya. Nah, kalau reimburse bagaimana? Kalau reimburse biasanya diberikan kasbon, setelah selesai dipertanggungjawabkan, misalnya diberikan kasbon, silakan beli voucher hotel, kemudian pesawat, kemudian makan dan sebagainya. Nanti pulangnya bon-bonnya itu dikembalikan, hitung-hitungan sama kasir. Nah, kalau ini karena pegawai tidak menerima uang tunai maka bukan penghasilan bagi karyawan. Enak, jadi nggak dipotong 21 dan juga bisa dibiayakan bagi perusahaan. Makanya memang yang paling ideal untuk perjalanan dinas itu sistemnya reimbursement. Kecuali mungkin uang makan ya. Uang makan yang kalau susah mungkin daripada tukar bon misalnya diberikan aja uang makan harian. Nah itu akan menjadi objek 21 ya. Oke, sekarang contoh kasus keempat. Di bulan Februari perusahaan telah mengundang PT MSI ya, Magnet Solusi Integral misalnya ya, untuk memberikan konsultasi tentang KPI dengan biaya 100 juta dan membayar biaya pengacara untuk menangani sengketa perburuan kepada Bapak Singodimejo SH alias Bapak Lion on the Table ya, sebesar 60 juta rupiah. Apakah kami harus memotong pajak dari kedua transaksi tersebut? Nah, yang sering kadang bagian umum, karena HR sendiri kadang jadi satu dengan GA ya, General Affair biasanya. Pada waktu membuat kontrak ini nggak pernah difikirkan ini ada pajak atau enggak. Sudah gitu pada waktu membayar nggak koordinasi dengan bagian accounting. Karena nggak koordinasi sudah terlanjur dibayar, ditanya, kemarin bayar nggak dipotong pajak? Wah nggak tahu, aku yang nggak dipotong gitu kan. Sudah ditanya terus nanti ribut, memang bagian accounting itu cerewet misalnya gitu ya. Karena ini bagian dari kebijakan perusahaan dan Anda harus berpikir bagaimana Anda harus membantu juga perusahaan untuk menghemat pajak maupun biaya. Terus apalagi masalah? Bagaimana kalau Pak Singodimejonya nggak mau dipotong pajak? Waduh, gimana ini? Sudah terlanjur cocok dengan Pak Singodimejo ternyata tidak mau dipotong pajak. Nah, seperti apa? Bapak Ibu harus tahu. Nah, oke ya. Pembayaran jasa kepada badan usaha ini terutang PPh pasal 23 sebesar 2%. Sehingga tadi untuk yang ke PT MSI itu terutang 2% kali 100 juta. Jadi pada waktu bayar harus dipotong 2 juta. Sementara kalau pembayaran kepada perorangan itu akan terutang 50% kali pasal 17 Undang-Undang PPh ya. Tarif pasal 17 sendiri bertingkat antara 5%, kemudian 15, 25 dan 30 karena hanya 60 juta berarti ini masih dikalikan 50% kan 30 juta ya. Berarti masih kena tarif yang 5% dikalikan 50% sehingga totalnya 2,5%, 1,5 juta. Nah, gimana kalau ternyata Pak Singodimejo nggak mau dipotong? Kalau tidak mau dipotong, berarti di kontraknya harus bunyinya nilai 60 juta itu neto. Harus kita gross up lagi ya. Gross up itu artinya ditambah sehingga kalau total yang paling bawah netnya ini menjadi angka yang disepakati menjadi 60 juta tadi. Gimana cara memperoleh 60 juta? Kontraknya bunyinya harus bagaimana? 60 juta dibagi 97,5 karena kan tadi pajaknya 2,5 ya, 2,5%. Sehingga 100 dikurangi 2,5% menjadi 9,7
dikalikan 100. Sehingga kontraknya bunyinya bukan 60 juta tetapi 61.538.461 rupiah. Setelah dipotong PPh netnya Pak Singodimejo akan terima 60 juta. Ini banyak loh di lapangan. HR harus aware, harus paham ya. Nah, yang terakhir, waktu saya kurang berapa menit? Kurang 4 menit ya. Oke. Uang makan atau diberikan makan bersama ya. Uang makan terutang PPh pasal 21 bagi karyawan. Sedangkan makan bersama merupakan natura yang boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan tetapi bukan objek pajak bagi karyawan. Nah, kalau bagi karyawan mungkin ya tergantung sih, dirundingkan saja, tapi yang jelas asalkan karyawan mau dipotong PPh pasal 21, ini dua-duanya boleh dibebankan bagi perusahaan. Jadi bagi perusahaan mau milih diberikan makan bersama atau uang makan, ini sama saja. Kalau diberikan makan bersama, asalkan semua ya, semua memang diberikan makan bersama. Ada beberapa grup perusahaan yang memang diberikan makan bersama. Jadi setiap jam makan itu mereka pada berbondong-bondong akan ke aula gitu ya, makan bersama. Misalnya itu boleh dibiarkan. Tapi kalau misalnya mau diberikan uang makan juga boleh, misalnya seperti itu. Jadi kita itu harus jeli memberikan fasilitas, kemudian usahakan fasilitas itu kalau bisa ya menyenangkan semua pihak gitu. Karena tadi kan motonya HR kan harus ingat customer satisfaction ya. Jadi harus menyenangkan customer. Customernya siapa? Employee dan juga perusahaan. Ini harus win-win solution, yaitu tadi secara perusahaan juga menguntungkan, secara karyawan juga menguntungkan. Jadi misalnya tadi yang reimburse bagi perusahaan boleh dibiayakan, bagi karyawan bukan objek pajak. Ngapain harus dikasih lump sum? Karena kalau lump sum ini menjadi objek 21 loh. Kalau ini nggak menguntungkan misalnya, sehingga harus dipilih yang tepat ini. Atau mungkin misalnya, waduh, ini karyawan ini sudah champion gitu ya, wah saya cocok banget gitu, jadi lumayan ini bener-bener brilliant gitu ya, bener-bener cocok, pokoknya perusahaan sudah cocok, ini key person gitu ya. Saya kepingin memutuskan misalnya gimana kalau karyawan ini saya asuransikan ya, saya asuransikan nanti selama misalnya memang bekerja di perusahaan mendapatkan asuransi yang nilai pertanggungannya itu cukup besar. Misalnya gimana caranya ya? Boleh nggak misalnya dibiayakan perusahaan? Boleh misalnya. Oke, berarti dibiayakan. Kemudian premi asuransi itu menjadi tunjangan ya, menjadi tunjangan bagi karyawan tersebut. Nah ini bisa saja, jangan misalnya ya udah dibayari aja asuransinya, preminya datang perusahaan, belum tentu nanti dilihat lagi karyawannya siapa. Ini boleh atau tidak boleh dibiayakan. Tapi kalau ini misalnya dianggap sebagai tunjangan bagi karyawan tersebut, itu diperbolehkan. Itu antara lain yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sedikit punya gambaran bagaimana sih kita berpikir sebagai seorang HR untuk selalu tetap klik terhadap pajak. Kalau perlu tadi istilahnya sudah sangat benci gitu ya, sangat benci dengan pajak. Saya harap setelah mengikuti materi ini bukan menjadi benci lagi, benci tapi rindu gitu ya. Jadi kalau saya ini sebenarnya penyanyi, kalau saya boleh nyanyi setelah mengikuti materi ini, saya harap lagunya teman-teman HR sudah berganti, misalnya Sumpah I love you, I miss you, I need you, aku tak bisa lupakan pajak dari otakku. Nah, oke. Terima kasih saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Bu Zeti. Wah, Bu Zeti ini selain pintar dan mahir dalam pajak juga bisa menyanyi ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu yang masih ingin menanyakan tentang materi ini bisa langsung saja di chat di kolom chat, nanti akan saya bacakan.
Dan Bapak dan Ibu jangan lupa Zoom meeting kali ini juga disiarkan oleh Radio Mercury 96 FM Surabaya dan di channel YouTube Magnet Solusi Integral. Bu Zeti, terima kasih banyak. Ini sharingnya luar biasa. Jadi beberapa pertanyaan tadi sudah dituliskan oleh peserta dan nanti akan dibacakan oleh Bu Alda. Pertanyaannya apa saja. Tetapi yang jelas bahwa Bapak Ibu sekalian bahwa kita ternyata nggak boleh alergi pajak gitu ya. Saya ini termasuk orang yang kalau disuruh mikir pajak itu, aduh rasanya mesti garuk-garuk kepala, terus alergi badannya jadi bergatal-gatal semua karena ternyata begitu banyak hal yang membuat kita ini harus benar-benar peka, harus benar-benar berpikir jauh ke depan tentang beberapa perlakuan yang terkait di HR, karena kayak tadi ada beberapa hal yang sifatnya kelihatannya sederhana, menjadi niat baik bagi perusahaan, ternyata kalau kita tidak aware, salah melaporkannya, terus kemudian bisa berbalik kepada perusahaan. Dan ini tadi juga ini pertanyaan pembuka yang ternyata benar-benar tadi itu bagaimana kalau di perusahaan misalkan tugas pajak dengan HR gitu ya. Jadi pokoknya pajak ditangani oleh bagian keuangan, terus HR nggak boleh tahu. Ini kayaknya juga nggak boleh ya Bu Bu Seti ya. Monggo silakan dijawab Bu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik. Jadi tetap jawaban saya nggak boleh alergi dengan pajak ya. Jadi HR juga harus berpikir pajak. Tadi saya contohkan tadi, pada waktu mau merumuskan kebijakan mengenai uang perjalanan dinas, kemudian kebijakan mengenai bahkan perjalanan dinas pun biasanya pada waktu pemeriksaan itu akan ditanya, benar nggak misalnya pegawai ini melakukan perjalanan dinas, mana surat tugasnya, terutama untuk ekspatriat yang kebetulan misalnya ke luar negeri, nah itu selalu dicurigai, jangan-jangan dia pulang kampung misalnya seperti itu, pasti akan ditanya. Kemudian bagaimana ini, jangan-jangan ke sana itu cuti misalnya, ini juga harus didukung dengan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh bagian HR. Nah, kalaupun misalnya pajak pokoknya ditangani bagian keuangan kan begini Pak, keuangan itu sebenarnya lebih ke menghitung, pertanyaan saya begini, apakah gaji dari pegawai tersebut boleh diketahui oleh bagian keuangan? Yang sering itu justru bagian keuangan nggak boleh tahu. Yang tahu itu bagian HR gitu kan. Nah, kalaupun semuanya sudah ditangani dengan bagian keuangan, pada waktu memutuskan fasilitas-fasilitas perusahaan tersebut, HR juga harus memberikan masukan. Oh, saya punya program nih seperti ini, ayo kita diskusikan misalnya. Kalaupun seandainya bukan sebagai eksekutor, HR harus memberikan istilahnya memberikan pandangan gitu ya secara HR, kemudian dikombin dengan pajak, kemudian dipilih yang tax friendly gitu kan. Kita harus memilih yang tax friendly tadi. Tax friendly itu artinya secara perpajakan itu menguntungkan. Jadi tetap kita itu harus berpikir secara tax friendly baik dari sisi keuangan maupun dari sisi HR, termasuk sekedar memilih bentuk kegiatan apakah family gathering atau team building. Nah itu kan sebenarnya kayaknya itu kan cuma hal yang sepele gitu, tapi ternyata itu sangat berpengaruh terhadap pajak gitu ya. Oke, terima kasih Bu Novi. Iya, baik Ibu Zeti. Jadi perencanaan pajak ternyata juga harus dimulai dengan orang yang akan memberikan fasilitas dan sebagainya terhadap karyawan, dan karena itu kita sudah rasanya juga harus mulai belajar pajak. Seperti halnya Ibu setelah belajar akuntansi akhirnya juga belajar ke masalah hukum, karena ternyata sengketa-sengketa pajak juga berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Nah ini pertanyaan ya. Akhirnya. Iya. Oke. Jadi ini ada lagi pertanyaan berikutnya tentang deductible expense dan non deductible expense Bu. Apakah ada daftarnya seperti itu? Dengan yang non teksnya juga. Ini pertanyaan dari Pak Ari Bramasto dan Pak David. Ya. Kalau daftar sih sebenarnya tidak ada, tapi biasanya di buku-buku ada
ada sih, saya barang buku itu ada deductible dan non deductible. Jadi gini, istilahnya kalau non deductible itu yang tidak ada hubungan dengan 3M tadi Bu, ya, tidak ada hubungan 3M, atau mungkin yang kaitannya dengan natura, misalnya diberikan sembako, misalnya diberikan yang sifatnya fasilitas, nah itu non deductible. Kalau deductible itu biasanya kaitannya dengan uang, yang sering itu kaitannya dengan pemberian uang, ini biasanya deductible. Biasanya kalau deductible itu taxable. Tetapi kalau non taxable biasanya non deductible, kecuali yang tadi sudah saya tulis, JHT, kemudian natura di daerah terpencil, makan bersama, antar jemput karyawan, itu non taxable tapi deductible expense ininya. Oke, jadi ini listnya nggak ada Bu ya? Nggak, kalau dari listnya nggak ada, tetapi aturan tadi poin-poinnya udah disampaikan tadi. Ya, ada hubungannya dengan M apa enggak, itu aja. Ya. Oh, oke. Ini ada pertanyaan yang sederhana, Bu. Sederhana, tapi mungkin juga ini menjadi pertanyaan setelah Ibu menjelaskan tentang perjalanan dinas segala macam tadi. Apabila klaim karcis bis, apakah objek pajak untuk karyawan? Oke, pertanyaannya dari Bu Ika. Kalau bagi seorang HR ini pasti sesuatu yang menarik gitu kan. Yeah. Kalau klaim karcis bis, apakah objek pajak bagi karyawan? Tidak, ya. Karcis bis ini kan biaya perjalanan dinas ya, ibaratnya ya. Karcis bis ini bukan objek tapi biaya perjalanan. Jadi silakan di-reimburse ke perusahaan, ditukarkan uang ke perusahaan, ini bukan objeknya ya. Oke. Baik, ini seru banget Bu. Ini karena juga mungkin teman-teman yang lewat YouTube mungkin bisa dipantau apakah ada yang bertanya sehingga nanti bisa dituliskan juga di sini Bu. Ini jadi yang ikut di sini aja sekitar 170-an yang masuk ke Zoom, belum yang lewat tadi itu Mercury FM dan juga lewat YouTube-nya MSI. Nah, ini masih ini tadi kategori TI, NTI, DE, deductible dan non. Ya, jadi non deductible Bu. Ya, kalau di slide masih sama. DE, NDE, nah itu kan saya kasih rumus di sampingnya tadi ya. Ya. Berarti kalau DE itu deductible expense, kalau NDE itu non deductible expense, kalau bukan TI ya, TI taxable expense, kemudian non taxable expense ininya. Ya. Oke, baik. Lalu ini ada lagi, kalau karyawan tetap yang telah pensiun mendapatkan uang tabungan hari tua dari perusahaannya sekitar 300 juta, yang membayar pajaknya dari perusahaan atau karyawan? Kalau yang membayar karyawan bagaimana rumusnya? Oke, kalau pensiun ini berarti saya anggap bukan dari jam sostek ya, dari perusahaan yang memberi ya. Kalau dari perusahaan yang memberi, jadi intinya kalau pensiun itu caranya begini, 300. Iya, kalau ini ya betul. Ya, 300 juta, kemudian dikurangi dengan 50 juta. Jadi sampai 50 jutanya ini tidak kena pajak. Selebihnya berarti tarifnya 5%, kemudian 15, kayaknya enggak 5 sama 15 aja. Jadi tak 50 juta pertama itu tidak kena, selebihnya berarti setelah 50 sampai 250 itu berarti terutang 5%. Selebihnya setelah 250 sisanya pas ya, kan 300 tadi. 300 saya kurangi 50 berarti tinggal 250 ya. Berarti kena 5%. Oke. Ya. Semoga terjawab tadi pertanyaan dari siapa tadi barusan ya. Nanti kalau kurang coba bisa bertanya kembali atau angkat tangan ya. Oke, perusahaan membayar yang berikutnya Ibu, perusahaan membayarkan lapangan futsal untuk pegawai, apakah boleh dibiayakan Bu? Dan dampaknya terhadap karyawan bagaimana? Ini dari Bu Ika.
Oke, Bu Ika Kurniawati, perusahaan membayarkan lapangan futsal untuk pegawai apakah boleh dibiayakan? Nah, karena lapangan futsal ini sifatnya sebenarnya fasilitas ya, karena fasilitas berarti ini tidak boleh dibiayakan secara fiskal. Juga bukan merupakan penghasilan bagi karyawan, karena yang dinikmati adalah lapangan futsalnya. Tetapi kalau seandainya lapangan futsalnya itu berada di daerah terpencil, ini boleh. Tapi kalau tidak terpencil, tidak boleh. Tidak boleh secara fiskal ya. Kalau secara accounting ya boleh aja. Nanti kalau nggak dicatat di accounting gimana? Tapi secara fiskal berarti tetap di accounting dicatat, kemudian disebut koreksi fiskal. Jadi biaya untuk membayar menyewa lapangan futsal tadi itu dikoreksi fiskal begitu. Dan bukan objek bagi pegawai. Oke, semoga cukup jelas ya Bu Ika ya. Lalu dari Bu Dini dari Hutama Karya, untuk diklat kena pajak apa ya Bu? Gitu. Oke. Jadi untuk diklat itu pajaknya apa saja kayaknya gitu deh. Ya, jadi kalau misalnya diklat itu bukan bagi karyawan nggak kena, karena kan karyawan yang dideklat kan, bagi karyawan nggak kena. Tetapi perlu memotong pajak misalnya untuk diklat tadi mengundang Bu Novi gitu sebagai pemateri, misalnya yang memberikan diklat. Nah, itu berarti harus memungut PPh pasal 23 kalau kontraknya dengan perusahaan, tapi kalau kontraknya dengan perorangan, misalnya Bu Novi mengatasnamakan pribadi, berarti PPh pasal 21. Tapi terhadap karyawan tidak ada. Tidak ada istilahnya, tidak ada pengaruhnya terhadap pajak. Tetapi mungkin atas biaya-biaya tadi itu harus dipretelin satu-satu, terdiri dari apa saja, ada objek 23 atau 21 atau tidak, seperti itu. Atau mungkin pertanyaannya Bu Dini itu gini Bu, karena kalau pelatihan itu saya ini awam banget ya Bu tentang pajak. Gini, kadang kalau ini klien-klien ini Bu, apa namanya, untuk biaya pelatihan itu bukan termasuk yang di apa ya istilahnya dianukan pajak gitu loh Bu. Jadi apakah ketika biaya pelatihan itu kwitansi yang diminta ke kami sebagai penyelenggara itu sebenarnya pakai pajak atau enggak gitu loh? Tetap ya Bu? Ya kan berarti kan misalnya perusahaan ngirim ke tadi Hutama Karya ngirim ke MSI gitu kan, ya. untuk ini pelatihan misalnya 10 juta kayak gitu. Nah itu kami tetap membebankan pajak ya atas pelatihannya ini gitu ya? Bukan membebankan, tapi ya menarik. Yang dipotong 2%. Kami kena PPh 2%, tapi kami menagihkan PPN 10% ke sana, gitu ya? Iya. Oh, oke. Oke, Bu Dini, kalau tadi yang poin yang mana yang mungkin belum terjawab bisa ditanyakan kembali ya. Apakah sudah cukup jawab? Oke. Baik, lalu ini yang berikutnya Bu, natura yang seperti apa yang dijadikan objek PPh 21 karyawan dan yang tidak masuk objek pajak? Seperti itu. Ada 3 pertanyaan dari Bu Caca ini. Oke, jadi natura seperti apa yang dijadikan objek 21 karyawan dan yang tidak masuk objek pajak? Jadi natura tadi kan begini, natura yang boleh dibiayakan itu antara lain antar jemput pegawai, itu boleh dibiayakan. Kemudian juga makan bersama itu boleh. Itu boleh bagi semua perusahaan. Nah, tetapi ingat tadi saya wanti-wanti, kalau misalnya jenis usahanya tadi yang PPh-nya final kayak jasa konstruksi, kemudian real estate, kemudian pelayaran, ini justru kalau memberikan natura tadi misalnya yang sifatnya berikan sembako misalnya, memberikan disewakan rumah, nah itu menjadi objek 21, tapi khusus yang PPh-nya final. Tapi kalau yang tidak final nggak apa-apa, boleh aja dinikmati oleh karyawan dan karyawan nggak perlu dipotong pajak, seperti itu ya. Kemudian premi asuransi swasta apakah objek pajak? Tetap. Jadi kalau misalnya perusahaan itu membayarkan premi asuransi untuk karyawannya, itu menjadi objek pajak. Jadi ditambahkan di penghasilannya. Ini ya, baik melalui misalnya jam sostek maupun di luar, misalnya
ke mana ya, asuransi kesehatan mungkin dengan takaful mungkin ataukah apalah mungkin prudensial dan sebagainya, ini objek pajak. Jadi nilai preminya tadi menjadi objek pajak. Kemudian apa bedanya dari segi pajak soal pencatatan bonus di tahun ini dengan tahun depan saja saat bonus dibayarkan? Saat bonus dibayarkannya tidak ada bedanya. Yang beda adalah cara pencatatannya. Nah, ini sebenarnya lebih ke ranahnya accounting. Nah, jadi begini, kalau misalnya, tapi accounting tidak bisa mencatat kalau misalnya HR tidak bisa memberikan hitungan. Misalnya begini, perusahaan memutuskan tahun ini kita akan membagi bonus 3 kali GP, misalnya 3 kali gaji pokok misalnya. Nah, berarti dari HR harus memberikan hitungan 3 kali GP itu berapa. Kemudian HR sudah harus tahu 3 kali GP itu jumlahnya berapa, pajaknya berapa. Ini harus sudah di accrue oleh bagian keuangan sehingga jurnalnya itu beda. Jurnalnya yang pertama biaya bonus pada hutang bonus. Biaya sudah dibiayakan di bulan Desember, di bulan Desember kemarin sudah dibiayakan, tetapi bayarnya baru nanti bulan Maret, nggak apa-apa. Tapi secara accounting sudah dicatat sebagai biaya bonus pada hutang bonus. Nah, efeknya secara pajak sudah boleh dibiayakan, tetapi PPh 21-nya juga sudah terutang. Jadi perusahaan harus nalangin dulu. Nggak apa-apa kan kalau karyawan dipotong kan dia nggak mau, aku belum terima bonusnya kok dipotong 21. Nggak apa-apa, ditalangin aja. Ditalangin nanti pada waktu bonus sudah dibagikan, jurnalnya tinggal dibalik aja. Gitu ya. Nah, yang kedua, cadangan bonus. Baru dicadangkan aja, nggak tahu jumlahnya berapa, penerimanya siapa, pokoknya dicadangkan aja, bayarnya nanti gitu. Kalau masih berupa cadangan, ini belum menjadi objek 21. Nggak usah dibayar 21-nya karena masih cadangan. Pajak tidak mengenal cadangan kecuali perusahaan-perusahaan tertentu, misalnya tambang, cadangan reklamasi itu baru boleh. Cadangan kerugian piutang bagi bank misalnya baru boleh. Tapi kalau cadangan bonus tidak boleh. Nah, efeknya apa? Karena masih berupa cadangan, berarti ini belum dibiayakan di tahun ini. Akhirnya pada waktu dibagi, yang dikurangkan bukan rugi laba di tahun ini, tetapi yang dikurangkan adalah laba ditahan atau disebut return earning. Nah, ini sebenarnya ranahnya keuangan, cuman tolong bagian HR dikomunikasikan, jangan sampai nggak tahu pokoknya cadangkan aja misalnya. Nanti sama keuangan dicatat cadangan, ya sudah, nanti pas pemeriksaan dikoreksi. Tapi kalau enggak, kita sudah membiayakan bonusnya misalnya 3 kali GP langsung ada hitungannya, nanti kalau kurang lebih ya nggak apa-apa, tetap di-adjust. Oh, yang sudah dibiayakan sekian, kalau kurang sedikit atau lebih ya tinggal di-adjust saja, nggak apa-apa. Yang jelas ini tidak akan jangan sampai merugikan perusahaan. Sudah capek-capek mengeluarkan bonus, ternyata tidak boleh dibiarkan secara fiskal. Begitu Bu Novi. Oke, terima kasih Bu. Ini pertanyaan dari Bu Caca, ini sudah terjawab tadi ya, dari pertanyaan dari yang lain. Kalau fasilitas yang bukan objek 21, dan itu ya. bagi perusahaan. Oke. Ya, kalau catering OP itu apa ya? Orang pribadi. Kalau catering, orang pribadi. Iya. Ini kena enggak Bu kalau ini? Jadi begini, kalau ini enggak ada kaitan istilahnya apa? Catering itu bukan cateringnya. Saya kasih rumus begini. Kalau kita membayar sesuatu, kita harus melihat siapa penerimanya. Ya. Kalau penerimanya orang pribadi, orang pribadi berarti cateringnya orang pribadi kan tadi, itu objek PPh pasal 21. Tapi kalau penerimanya badan, SI tadi, ini objek PPh pasal 23. Gitu. Nah, berarti apa istilahnya? Kayak misalnya gini, Bu Novi sebagai seorang psikolog nih, psikolog, misalnya memberi jasa atas nama orang pribadi bukan atas nama MSI. Saya kontrak atas nama pribadi saya. Pada waktu perusahaan bayar, ini terutang PPh pasal 21. Tapi kalau Bu Novi sebagai direkturnya MSI, kemudian kontrak dengan perusahaan, kemudian bayarnya ke MSI juga, ini objek 23.
Itu. Tetapi sedikit berbeda kalau itu kaitannya dengan sewa harta. Misalnya perusahaan menyewa mobil ke Zeti, gitu kan? Menyewa mobil saya, Bu Novi sewa mobil saya, gitu kan? Katanya Bu Zeti tadi kalau menerima itu orang pribadi 21, enggak? Kalau PPh 21. Nah, kalau sewa mobil 23, karena yang disewa bukan Bu Zeti. Bu Zeti nggak boleh disewa sama suaminya gitu ya. Yang boleh disewa adalah mobilnya gitu. Mobilnya berarti sewa harta. Kalau sewa harta itu 23, bukan 21. Tapi kalau jasa psikologi kan yang disewa jasa psikologinya dari pihak itu 21 gitu ya. Tenang aja, nanti kalau bingung tanya saya. Ya, bisa ke Bu Zeti. Setiap ada transaksi dia harus berpikir pajak, itu aja yang penting. Iya. Ini Bu, webinar berbayar itu kena PPh 23 enggak Bu gitu nih? Ya, harusnya kena PPh pasal 23. Oke. Terus ini ada lagi apa ini? Kok tiba-tiba tarif 50%? Tarif 50% dikali tarif pasal 17 artinya masuk kelompok bukan karyawan dan tidak berkesinambungan ya Bu? Ya, ini mungkin Ibu tahu kontennya yang tadi ya? Bu Dwi Oktaviani ini pasti tahu PPh pasal 21 ini. Tadi kan yang dibayar yang saya contohkan tadi kan lawyer ya. Lawyer kan memang bukan pegawai dan tidak kesinambungan. Maksudnya kan kita manggil selesai gitu ya. Berarti masuk bukan pegawai sehingga tarifnya 50% kali pasal 17 gitu. Benar, sudah benar Bu, pinter ya. Pinter, oke. Bu, ini ada yang tanya, apakah Ibu ada kalkulator pintar terkait PPh 21, misalnya ada formula Excel-nya, terus tinggal entry data gitu. Kalau ada, ini ada yang mau minta, sama tadi ada yang tanya rumus gross up. Oh banyak di Google. Di Google banyak. Oh, di Google oke. Pak Yaku bisa dicari. Lalu ada pertanyaan lagi, rumus take home pay karyawan di luar PPh 21 apa saja yang jadi pengurang THP-nya Bu? David nih. Tergantung dari kebijakan perusahaan apa aja sih sebenarnya. Tapi yang jelas kalau biasanya kan karyawan itu nanti akan dipotong PPh pasal 21. Kemudian dipotong jam sostek. Apa namanya? Sekarang jam sostek itu apa namanya Bu Novi namanya? JHT yang dipotong perusahaan yang JHT yang dipotong, ini BPJS Kesehatan. JHT ya, jaminan hari tua. Jaminan hari tua. JHT, jaminan hari tua sama BPJS Kesehatan. Ya enggak? Ya. Ada yang dibayar oleh ada yang dibayar oleh karyawan kan, baik itu jaminan hari tua maupun BPJS Kesehatan. Tergantung sih, misalnya perusahaan biasanya tinggal memutuskan aja apa aja yang biasanya akan dipotong. Ada loh perusahaan yang dipotong misalnya zakat, ya boleh aja, itu tergantung dari kebijakan gitu kan. Atau mungkin mau ada apa potongan utang misalnya. Kalau di tempat saya kalau terlambat itu kita potong gajinya, yang motong ada bagian yang motong gitu, walaupun itu bukan untuk perusahaan, tapi mereka supaya lebih rajin, supaya tidak terlambat, jadi setiap menit keterlambatan itu akan dipotong gaji. Ini kayaknya Bu Novi nge-freeze ini mungkin. Mbak Alda gimana, mau diteruskan apa saya baca langsung? Ya, saya bacakan ya Bu ya. Ini pertanyaannya dari Pak Yakub Tangerang. Bu, apakah boleh disimpulkan bila ada bukti pembayaran adalah bisa menjadi kos bagi perusahaan dan diberikan ke karyawan, di mana sebagian dapat berupa bill dan sebagian lump sum. Apakah artinya yang bill dapat sebagai biaya, sedangkan yang lump sum tetap kena 21 bagi karyawan dan kena PPh juga bagi perusahaan?
Betul sekali Pak Yakub, berarti Pak Yakub sudah tahu, sudah get it ya apa yang saya sampaikan tadi. Jadi pada waktu misalnya kita diberikan kasbon, kemudian pulang dipertanggungjawabkan, kemudian ada yang berupa uang makan misalnya per hari 100.000 itu dalam bentuk uang gitu, karena kebetulan mungkin daripada Pak Yakub susah misalnya saya makannya di Cafe Amigos gitu, agak minggir got sedikit gitu, kecuali kalau hotel bintang 5 sih gak apa-apa misalnya seperti itu. Nah berarti yang 100.000 uang harian tadi itu menjadi objek 21 bagi karyawan. Tetapi mulai dari voucher hotel, kemudian pesawat, tiket pesawat, buat naik taksi dan sebagainya, ini reimbursement itu boleh dibiayakan sebagai uang perjalanan, biaya perjalanan dinas bagi perusahaan, dan itu deductible expense. Oke, bagaimana? Mau lanjut? Oke, lanjut ya Bu ya. Ya. Ini pertanyaan terakhir Bu Zeti, ini pertanyaan terakhir dari Bu Dwi Anawati. Bu izin bertanya, PT ABC sebuah perusahaan properti membeli tanah atas nama komisaris dan dicatat sebagai persediaan di perusahaan. Praktek demikian dilakukan agar perusahaan bisa menjual tanah dan bangunan dengan status hak milik. Suatu hari sang komisaris wafat dan untuk melanjutkan praktek penjualan seperti yang sudah dilakukan balik nama atas tanah-tanah yang masih tersisa kepada ahli waris yang sekaligus menggantinya sebagai komisaris. Apakah atas balik tersebut terutang PPh atas pengalihan tanah dan atau bangunan? Silakan Bu Zeti. Oke, sebenarnya ini agak di luar topik, tapi saya jawab aja. Memang banyak praktek di lapangan bahwa tanah itu tidak mau dibalik nama ke atas nama PT, alasannya supaya menjual dengan status SHM, karena katanya kalau HGB orang kurang tertarik. Tetapi sebenarnya ini menyalahi aturan, secara perpajakan sebenarnya menyalahi aturan. Saya pernah ada kasus seperti itu, terpaksa karena pada waktu, jadi yang punya tanah ini direktur, kemudian yang membangun ini perusahaan. Ya, sehingga pada waktu menjual tetap SSP-nya itu atas nama direktur. Akhirnya saya pecah, yang atas tanahnya berarti itu haknya direktur, kemudian sebagian saya pindah bukukan atas nama perusahaan. Jadi seolah-olah yang bangun ini perusahaan, kemudian yang tanahnya ini direktur. Nah, seandainya kemudian tadi komisarisnya wafat, kemudian dialihkan ke ahli waris, karena berganti ya pasti bayar pajak. Tergantung pada waktu mengganti nama tadi atas nama apa. Kalau ini disebut warisan kan sebenarnya bukan punyanya dari ahli waris juga, dan sebenarnya ini rawan sih, kecuali kalau memang itu punyanya dia sendirilah istilahnya. Tapi kalau ini benar-benar pure perusahaan yang dikelola dengan benar sih, sebenarnya ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan di perpajakan juga sering mendapatkan masalah karena antara penamaan dari segi kepemilikan antara perusahaan dengan aktenya ini berbeda. Nah, ini biasanya sering menjadi koreksi ininya. Karena kan ini uangnya uang perusahaan, tapi namanya nama karyawan. Ini sebenarnya secara aturan perpajakan ini menyalahi. Saya pikir itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Zeti. Nah, waktu juga sudah menunjukkan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat ya Bapak dan Ibu, sehingga walaupun pertanyaan masih banyak, terpaksa memilih pertanyaan yang bisa diajukan ke Bu Zeti di webinar kali ini. Materi sudah saya bagikan di kolom chat Zoom, kemudian nanti juga akan kami kirimkan melalui WA Group. Nah, Bapak dan Ibu, nanti yang masih mau mengajukan pertanyaan bisa juga dicantumkan melalui grup, nanti akan kami sampaikan ke Bu Zeti. Nah, Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengisi form feedback di link yang telah kami berikan maupun yang sudah diberikan di WA Group untuk bisa mendapatkan e-sertifikat yang nanti langsung dikirimkan ke email masing-masing Bapak dan Ibu. Oke,
Oke, sekian Bapak dan Ibu, terima kasih sudah berpartisipasi di webinar Day One HR seri kali ini. Di topik yang pertama, All About Tax for HR. Kita akan berjumpa lagi di Jumat selanjutnya dengan materi yang menarik juga dari Bu Novi Yaning Tiastuti dengan materi rekrutmen di masa digital era. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Bu Seti Arina sudah membagikan pengetahuannya dalam webinar gratis kali ini dan juga membagikan suara emasnya tadi di penutup. Hanya buat selingan. Terima kasih dari saya, minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zeti, Bu Novi, Bu Alda. Terima kasih semua.